Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahu sagung dumadi nirmala om swastiastu. Namo buddhaya, salam kebajikan. Saya akan bahas apa? Sing dibahas daftar-daftar kasus pelanggaran HAM di Indonesia, Nusantara. Hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia itu setiap orang punya atau memiliki. Ini adalah penjelasannya. Tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama maupun budaya. Keberadaan HAM tidak dapat diganggu gugat dan tidak bisa dicabut karena merupakan anugerah yang dimiliki manusia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentu sering melihat atau mendengar peristiwa-peristiwa tentang HAM, pasti. Dan contoh seperti CBL, cabul, pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan yang yang disertai pembunuhan dan penyiksaan dan lain sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa HAM. Contohnya pembunuhan aktivis tahun kemarin. Saya tidak akan menyebutkan nama dan saya tidak akan menyebutkan tahun, tapi Anda bisa mengkoreksi dan introspeksi sendiri. Banyak di kalangan masyarakat ini yang tahu akan HAM dan banyak yang belum tahu akan HAM. Apa itu HAM? Dan kenapa kok bisa ada sebuah HAM? Apa penyebabnya HAM? Dan pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh HAM? Saya akan menyebutkan seperti itu. Dan ketika ada sebuah kasus HAM, kalian akan mikir apa itu HAM dan cara penyelesaian dan solusinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran HAM di sekitar lingkungan masyarakat. Pertama, yaitu apa? Tingkat kesadaran rendah atau semena-mena. Yang mementingkan sebuah idealis dan egois. Pelanggaran hak asasi manusia ialah rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM. Banyak yang tidak memperhatikan perlindungan HAM, merasa kepentingan telah terpenuhi. Yang kedua, sikap egois. Masih dalam faktor internal, egois merupakan satu antara penyebab paling umum hilangnya hak seseorang. Hak pilihan disogok duit. Perilaku merasa kepentingan dirinya ialah yang utama sehingga kurang membuka diri terhadap hak asasi manusia. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan zaman Orba, tahu sendiri presidennya siapa, bro. Penyalahgunaan kekuasaan menyebabkan pelanggaran HAM karena itu dapat merugikan masyarakat. Bukan masyarakat, jajaran-jajaran yang diampu oleh wewenang tersebut dari yang berkuasa, karena dilakukan oleh elit politik demi melindungi kepentingan oligarki. Seperti lengkapnya lawan politik, adapun contoh-contoh korupsi dan genosida. Apa itu genosida? Pembantaian. 4. Sistem yang tidak berjalan. Faktor penyebab pelanggaran HAM selanjutnya ialah sistem yang tidak berjalan, seperti tidak ditegaskan aparat penegak hukum dalam penindak pelaku, pengakibatkan kasus makin banyak terjadi. Jadi ya gimana ya, ketika dia berbuat jahat langsung kayak gitulah, nggak usah nunggu informasi duit ya. Gimana ya, semua itu tergantung dengan uang dan anggaran yang nggak sesuai dan masalahnya itu besar ya gimana ya. Tapi semua kan ada yang terikat dengan abdi negara. Rugi no jadi abdi negara kok. Semua tergantung dengan uang, maksudnya tergantung dengan uang. Masuk untuk semisal kayak pasal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 terkait seperti itu, ya paham lah, kalian buka sendiri. Penegak hukum Undang-Undang 02 tahun 2002. Kalau itu hanya mementingkan sebuah uang tanpa menjalankan katanya abdi negara, ya rugi dong. Mending nggak usah jadi abdi negara. Bukan nggak usah ya, setidaknya ya jangan mengeksistensikan diri ketika kamu tidak ingin membantu masyarakat. Wes,
Nomor 5, tingginya perilaku intoleransi. Tingginya perilaku intoleransi, ngerti rapi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat memicu karena ketinggian intoleransi Indonesia sehingga mengancam stabilitas nasional. Sikap intoleransi meliputi membedakan ras, diskriminasi yang kejadian di Jogja kemarin yang ada suku berkulit black itu, terus diskriminasi, banyak kasus-kasus diskriminasi itu, diskriminasi agama. Tapi untungnya di Indonesia ada kampung Pancasila. Nah, apalagi pembedaan ras, suku, agama tertentu sehingga mengakibatkan diskriminasi dan menuju diskriminatif terhadap kelompok minoritas seperti Konghucu yang disahkan agama itu oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Gus Dur. Sejarah sudah mencatat apa saja pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. 1. Pemberantasan PKI 1965 sampai 1966. Wah, omahku Jawa Timur ya bro, jadi ngerti lah. Yaitu pemberantasan PKI tahun 1965-1966 tanggal 30 September. Biasanya lah 30 September ngono iki biasanya ndelok film PKI ya. Jadi yang dikenal sebagai G30S PKI karena terbunuhnya 30 jenderal dalam Orde Baru di Lubang Buaya. Kan banyak referensi keterangan, jadi jangan terlalu berpacu di film karena film itu hanya sebuah rekayasa semata. Lihatlah dari sumber yang asli dan original. Kayak semisal yang di ILC Indonesia Lawyer Club yang mengundang anaknya di Aidit, bukan yang namanya Ilham Aidit, itu bisa mengajukan klarifikasi. Terus aktif 98 seperti Budiman Sujatmiko, Adina Pitulu dan banyak lah. Terus klarifikasi ya Timawar, aku nggak berani ya Timawar, bahaya. Terbunuhnya Marsinah. Saya pernah diampu hukum ketenagakerjaan, mata kuliah hukum ketenagakerjaan, dan di situ saya melihat adanya sebuah kasus terbunuhnya Marsinah. Kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi yaitu terbunuhnya Marsinah, seorang buruh pabrik. Peristiwa ini terjadi pada 3 sampai 4 Mei 1988. Marsinah bersama rekannya melakukan demonstrasi, demo kaya wong demo ngono kae, demo mahasiswa, demo ya siratus, demo ngono kae, demo pilpres. Akibat upah itu tidak dinaikkan sesuai aturan Gubernur Jawa Timur. Wah, kasus toy bro. Jadi setidaknya berani juga punya masa, tapi gimana ya, sulit untuk menentang. Jadi kamu harus kuat, harus kaya, harus bijak, harus bajuk, harus pintar, cerdas, pokok itu wong sempurna. Intinya ngono, kayak nggak pengen ditindas, tapi ini ya merasa sulit. Jadi kita bisa didiskusikan dengan komentar yuk. Ketiga, pelanggaran HAM yang di Indonesia, tragedi Trisakti 1998 merupakan peristiwa penembakan dan menewaskan mahasiswa Trisakti pada saat demonstrasi, demo menurunkan pemerintah Orde Baru. Paham dewe lah pemerintah Solo, tapi ini pilpres tahun ini terus ada sangkut pautnya, semua itu politik. Bahkan dunia dikendalikan oleh elit global. Sorry. Pada tanggal 12 Mei 1998, 4 mahasiswa tewas. Dan saya tidak akan menyebutkan namanya. Kalian akan tahu sendiri siapa namanya. Penculikan aktivis 1997 sampai 1998. Wah, yang tak bilang tadi. Tidak luput dari sejarah penculikan. Dikenal penghilangan orang dengan aktivis pro demokrasi. Paksa menewaskan 1 sampai 23, 11 siksaan berat,
kehilangan kemerdekaan secara fisik. Wah, jadi wow. Banyak kisah-kisah aktivis. Kalian bisa klarifikasi lihat di channel lain, klarifikasi tentang aktivis. 5. Pembunuhan Munir. Waduh, pembunuhan Munir ya banyaklah kisah-kisah pembunuhan Munir. Bahkan banyak yang klarifikasi dari aktivis 98. Munir diracun di udara, tapi gimana ya, mau bicara sulit, banyak yang tersinggung. Jadi setidaknya karena diskusi ini jangan ada yang tersinggung lah. Yang tua memaklumi, yang muda menyadari. Paham? Penculikan, pembunuhan pesawat dalam pesawat tujuan Amsterdam mana, Belanda, diracun muntuk. Betul itu deh. Nah, jadi kayak gitu agak rawan sih membahas tentang HAM, tapi nggak apa-apa lah. 6. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas. Apa ya Bernasib 1996. Wartawan Udin Fuad Muhammad Syarifuddin adalah seorang wartawan dari Harian Bernas yang diduga diculik. Colong ya wong. Sinti colong hariannya apa wonge? Jadi rodok ngecok. Tidak akhirnya ditemukan tewas. Yang ke-7, tangane ya nih. 7. Peristiwa Aceh 1990 yang terjadi di Aceh loh ya, provinsi Aceh, daerah istimewa Aceh, memakan banyak korban, baik dari pihak aparatur lembaga maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Ngono loh bro. Ya kalau kalian memperhatikan kemanusiaan, kalian akan memperhatikan dosa. Kalau kalian tidak mementingkan kemanusiaan sesuai yang ada di isi Pancasila, kalian tidak akan mengenal dosa dan kalian akan tersiksa di sana. Wah, gelap. Diduga dipicu oleh unsur politik, karena semuanya bisa dipicu unsur politik, bahkan elit-elit global yang bentuknya segitiga dari 1 sampai 0 kan semuanya dari faktor ekonomi dan politik. Ya, faktor ekonomi dan politik, unsur-unsur dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka, karena itulah pemicunya. Timor Leste, tapi Timor Leste sudah lepas ya. Terus Papua, waduh, Papua merdeka. Terus banyak lagi lah. Jadi bagaimana bisa mempersatukan bangsa menjadi satu, bukan memperpecah belah. Beda pilihan boleh, beda persatuan jangan. Bukan promosi pilpres, tapi ini promosi tentang kesatuan. Yes, keren. Patasin ngono bro. Jadi yang terkait dengan 7 aktivis yang ada di komentar, kalian bisa mendapatkan kesimpulan dari ini. Betapa rawannya, bukan takut akan kebenaran, bukan berani akan kesalahan. Berani karena apa? Benar karena takut. Wah, itu sangat fatal, seperti daunnya Gus Dur yang di interview di podcast Kick Andy. Orang Indonesia itu penakut satu, terus yang kedua yang takut sebab penakut bangsa ini. Kenapa Anda bilang penakut? Bangsa ini penakut karena tidak mau bertindak kepada terus yang kedua, Indonesia kekurangan orang yang jujur. Always be honest, kun daiman shodikon. Jadi jujur apa sih, hanya jujur ya? Ya memang semua itu diuji oleh Sang Maha Kuasa terkait musibah-musibah kalian, dan pasti itu akan melibatkan kejujuran. Semua pun melibatkan sebuah kejujuran. Gak ada sesuatu yang tidak melibatkan kejujuran dan keberanian. Orang yang jujur dan pemberani adalah orang yang sangat pemenang. Seperti utusan Tuhan saya,
Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian harus berani, harus jujur, tapi harus sesuai dasar. Jika benar beranilah, jika salah perbaikilah. Nah, jadi kalian harus paham apa yang kita sampaikan. Dan ini terkait dengan HAM. Ini adalah super effort. Ini kalau bro, korban percintaan, korban perasaan. Bukan hanya sekedar kenangan, tapi juga melibatkan sebuah ceritaan. Yang dulunya sedekat nadi, sekarang sejauh mentari. Wow, squad lagi. Yang manis dikenang, pahit diulang. Itulah yang namanya mantan, yang cuma tinggal kenangan. Waduh, tapi beda. Ini beda konsep tentang HAM. Itu kan perasaan terkait HAM. Jadi kita bukan sebuah perasaan. Jadi disitulah saya tidak akan bahas secara detailnya. Kalian akan paham sendiri apa yang dimaksud dengan HAM, dengan dasar-dasarnya dan contoh-contoh kasus. Kan bisa melihat dari sejarah. Sejarah pengalaman ada guru terbaik kita. Kita bisa belajar dari masa lampau dan bisa merencanakan untuk masa depan. Jadi kita akhiri saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Buya Rayu Sagung Dimandini Remalan. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.